Di sudut kota metropolitan yang gemerlap, seorang pemuda bermarga Batak duduk termenung. Matanya menatap kosong, kekerlap-kerlip lampu jalan di kejauhan. Pikirannya melayang entah kemana. Jauh dari kampung halamannya, ia menyembunyikan nama marganya di balik sapaan akrab. Teman-teman barunya di kota hanya mengenalnya dengan nama panggilan yang sengaja ia buat simpel, seolah marganya tak pernah ada. Setiap kali ditanya asal-usul, hatinya berdebar. Seringkali ia hanya menjawab singkat, dari Sumatera, lalu cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ada rasa segan setiap kali ia harus menjawab seolah identitas Bataknya adalah beban yang memalukan. Fenomena ini nyata dan mungkin lebih umum dari yang kita kira. Entah disadari atau tidak, dilema semacam ini dialami banyak anak muda Batak di luar sana. Betapa banyak pemuda Batak yang tampak baik-baik saja di perantauan. Namun di dalam hatinya bertanya, salahkah aku menjadi seperti ini? Mereka tumbuh di tengah stereotip dan canda tentang orang Batak yang keras, atau logat Batak yang kental. Sekian lama, mereka mendengar olokan halus maupun kasar, hingga tanpa sadar mulai percaya bahwa menjadi Batak adalah sesuatu yang perlu disembunyikan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat seorang anak dari tanah Batak merasa rendah diri dengan warisannya sendiri? Bisa jadi, sejak kecil mereka sudah melihat ejekan atau perlakuan berbeda terhadap orang Batak. Mungkin di sekolah, ada teman yang mengejek marga mereka yang dianggap lucu atau aneh. Atau ketika berkenalan, orang langsung berkomentar, "Oh, pantas suaranya lantang, orang Batak ya?" Disertai senyum sinis. Lama-kelamaan, label-label itu menempel di benak. Batak dianggap kasar, Batak dianggap keras kepala, Batak dianggap suka bicara belak-belakan. Stereotip seperti itu membuat hati muda mereka bertanya-tanya, salahkah aku menjadi seperti ini? Sejak itu, ia makin berhati-hati menunjukkan jati dirinya. Hal-hal yang dianggap terlalu Batak ia hindari, agar tak lagi jadi bahan ejekan. Di kota perantauan yang heterogen, mereka takut dicap ketinggalan zaman atau tidak berpendidikan hanya karena logat atau nama marga. Sebagian lagi merasa minder karena tidak bisa bahasa Batak dengan lancar, sehingga merasa tidak Batak enough di mata orang lain. Ironisnya, demi menghindari stereotip, mereka malah menjauh dari budayanya sendiri. Undangan untuk mengikuti perkumpulan mahasiswa atau komunitas Batak di kota pun sering ia abaikan. Ia takut ikut dalam komunitas itu malah membuat dirinya kembali diidentikan dengan hal-hal yang ingin ia hindari. Pelan tapi pasti, jarak pun tercipta antara mereka dan identitas Batak yang mengalir dalam darah. Semakin ia menjauh, sebenarnya semakin hatinya merasa ada yang hilang. Namun perasaan hampa itu ia tepis dengan kesibukan dan rutinitas sehari-hari. Hidup di dua dunia yang berbeda membuatnya merasa terpecah. Di kampung halaman, ia takut dianggap berubah dan lupa adat. Di tanah rantau, ia takut dicap kuno karena memegang teguh budaya. Akhirnya, ia memilih diam-diam menyimpan identitasnya, bagai api kecil yang ditutup rapat agar cahayanya tak terlihat. Di media sosialnya, tak ada satupun petunjuk tentang kampung halaman atau marga. Semuanya telah ia atur agar tampak netral. Tak terlihat ia berasal dari keluarga Batak. Namun api itu tetap ada, berdenyut pelan dalam hati. Ada kalanya, saat malam sunyi di perantauan, kerinduan itu datang tanpa permisi. Di tengah keramaian siang, ia bisa tertawa. Tapi saat sendiri di malam hari, hening membuat rindunya mengapung ke permukaan. Teringat olehnya suara ayah dan ibu di telepon yang selalu bertanya, "Apa kabar, nak? Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa." Terdengar jelas di ingatannya suara sang ibu. "Nak, di rantau jaga kesehatanmu ya. Makan yang teratur, jangan terlalu capek kerja." Lalu suara ayahnya menyusul, "Ingat Tuhan, jaga diri baik-baik. Doa ayah dan ibu selalu bersamamu di sini." Nada suara mereka penuh cinta, terselip harapan agar sang anak tidak melupakan asal-usulnya. Usai telepon ditutup,
Pemuda itu memandang langit malam dari jendela apartemennya. Jauh di balik bintang, ia membayangkan desa kelahirannya dan sejenak hatinya terguncang oleh rindu. Malam itu, perasaan rindu, sedih, dan penyesalan bergemuruh dalam dadanya. Tak tahan dengan gejolak yang ada, ia berdiri dan melangkah menuju lemari di sudut kamar. Perlahan dibukanya pintu lemari kayu tersebut. Di dalamnya tersimpan sebuah koper usang yang jarang ia sentuh. Dengan tangan bergetar, ia menarik koper itu keluar dan meletakkannya di lantai. Perlahan dibukanya koper itu dan diaduk-aduk isinya, menggeser tumpukan pakaian lamanya. Hatinya berdetak kencang saat tangannya akhirnya menyentuh sesuatu yang dicarinya sedari tadi. Ya, sehelai kain tenun ulos dengan dominasi warna merah dan hitam kini tergenggam di tangannya. Kain ulos itu terlipat rapi. Sudah lama ia simpan sejak pertama kali merantau. Sekelebat kenangan pagi saat ia hendak pergi merantau pun muncul di benaknya. Terbayang jelas sosok neneknya pagi itu di teras rumah, bersandar pada tongkatnya. Neneknya tersenyum getir, seraya menyampirkan ulos yang sama di pundaknya. Ingat adat istiadatmu, nak. Opung akan selalu mendoakanmu. Demikian pesan sang nenek kala itu. Suaranya bergetar menahan haru. Beliau kemudian memeluk cucunya, erat-erat, menepuk-nepuk punggungnya dengan kasih sayang. Air mata mengalir di pipinya yang rentah. Sang cucu, pemuda ini, mengangguk pelan waktu itu. Matanya panas menahan tangis. Lalu berpamitan melangkah naik ke bus yang akan membawanya ke kota perantauan. Kini, di kamar kos yang sunyi, pemuda itu menatap ulos peninggalan neneknya tersebut. Perlahan dirabanya lembaran kain itu, terasa hangat dan lembut di jemarinya. Didekapnya ulos itu erat-erat ke dada, mencoba mengingat jelas aroma rumah dan pelukan nenek. Sekejap, ia merasakan seolah berada di kampung halaman. Angin sepoi yang hangat, wangi masakan ibu, dan tawa keluarga di beranda rumah. Semua kenangan itu menyerbu hatinya sekaligus. Tanpa disadarinya, air matanya mulai menetes lagi, membasahi helai demi helai benang ulos di tangannya. Sampai akhirnya, ia tak mampu membendung tangisnya. Isak tangis yang sekian lama tertahan itu pun pecah memenuhi kesunyian malam. Ia meremas ujung ulos dan menenggelamkan wajah di kain itu. Bahunya terguncang hebat. Entah berapa lama ia larut dalam tangis di lantai kamarnya. Yang ia tahu, setelah tangis itu mereda, ada perasaan lega perlahan menyusup di relung hatinya. Dalam diam, ia menyadari betapa selama ini ia menekan rindu dan jati dirinya sendiri. Sambil mengusap air mata, pikirannya mulai mengulang-ulang memori yang dulu pernah ia anggap sepele. Satu persatu, ingatan tentang hal-hal yang diajarkan keluarganya padanya muncul. Ia teringat ayahnya pernah bercerita tentang filosofi Dalihan Natolu saat mereka menghadiri pesta pernikahan saudara di kampung. Di bawah tenda pesta itu, ayahnya menunjuk susunan acara adat dan berbisik menerangkan padanya. Dalihan Natolu itu ibarat tungku berkaki 3. Kata ayahnya waktu itu lembut. Somba marhula-hula, manat mardongan tubuh, elek marboru. Ucap ayahnya mengutip falsafah itu sembari tersenyum. Kemudian ayahnya menjelaskan artinya. Hormat pada hula-hula, kerabat dari pihak istri. Rukun dengan dongan tubuh, saudara semarga, dan menyayangi boru, pihak yang kita beri anak perempuan. Saat masih remaja, ia tak begitu paham maksudnya. Namun kini, kalimat demi kalimat ayahnya itu terngiang jelas di benaknya. Ia mulai mengerti bahwa budaya yang ia jauhi selama ini sebenarnya menyimpan kearifan mendalam. Prinsip Dalihan Natolu mengajarkan keseimbangan sikap, menghormati, menjaga kerukunan, dan saling menyayangi dalam lingkup keluarga besar. Itu semua adalah nilai-nilai luhur yang seharusnya bisa menjadi sumber kebanggaan, bukan sesuatu yang dianggap kuno atau memalukan. Pemuda itu menghela napas panjang, menghapus sisa-sisa air mata di pipinya. Dalam hati, dengan suara bergetar, ia berbisik, "Maafkan aku, Opung. Maafkan aku, ayah, ibu." Permintaan maaf itu ia tujukan kepada leluhur dan orang tuanya atas sikapnya selama ini yang seolah menyangkal warisan mereka. Setelah emosi panjang tercurahkan, tubuh dan pikirannya lelah.
malam pun merambat pelan menuju pagi, dan ia tertidur sejenak dengan ulos masih tergenggam di pelukannya. Ketika fajar menyingsing, pemuda itu terbangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya letih, namun ada beban yang terangkat dari hatinya. Diterpa cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela, ia merasakan tekad baru tumbuh dalam dirinya. Dia menyadari bahwa tak ada yang perlu ditakutkan dari menjadi dirinya sendiri. Ditatapnya cermin, lalu perlahan terucap dari bibirnya nama lengkap beserta marganya. "Aku adalah anak Batak," bisiknya pada bayangan diri sendiri, kali ini tanpa keraguan. Ada kelegaan luar biasa mengalir saat ia menerima kebenaran itu. Ulos pemberian neneknya kini digantungnya di dinding kamar, tak lagi tersembunyi di pojok lemari. Setiap pulang kerja, matanya menatap ulos itu, dan hatinya hangat mengingat cinta keluarga. Suatu hari, seorang rekan sekantor berkunjung ke apartemennya dan melihat ulos tergantung indah di dinding. "Kain apa ini? Cantik sekali motifnya," tanya sang rekan dengan mata berbinar. Dengan bangga dan senyum mengembang, pemuda itu menjawab, "Itu ulos, kain tradisional dari suku Batak. Nenekku yang memberikannya padaku." Ia lalu bercerita tentang ulos, tentang makna setiap motif dan penggunaannya dalam adat Batak. Tak disangka, temannya mendengarkan dengan antusias, bahkan mengucap kagum. "Keren sekali budaya Batak, aku baru tahu cerita ini." Hati pemuda itu berbunga-bunga. Ternyata, dengan berbagi budaya, ia tidak dihina seperti yang dulu ia takutkan. Justru, ia mendapat penghargaan dan rasa hormat. Sejak itu, ia tak lagi ragu menunjukkan identitas Bataknya di lingkungan manapun. Jika ada yang bercanda menirukan logat Batak, ia menanggapinya dengan santai dan bahkan ikut tertawa. Lalu menjelaskan arti beberapa kata dalam bahasa Batak. Ia menyadari, ketika kita sendiri nyaman dan bangga, orang lain pun akhirnya menghormati. Keyakinan diri itu menular. Saat ia tidak lagi canggung, teman-temannya pun berhenti memandang stereotip dan mulai melihat pribadinya yang sebenarnya. Kini, ia aktif dalam komunitas perantau Batak di kotanya. Di sebuah pertemuan komunitas itu, ketika para orang tua mulai menyanyikan lagu Batak tradisional bersama-sama, ia ikut bernyanyi pelan. Suara gondang dan seruling yang mengalun, lirik lagu berbahasa Batak yang dulu pernah didengarnya di kampung, semuanya membuat hatinya bergetar. Tak disangka, matanya kembali memanas oleh air mata haru. Namun kali ini, itu adalah air mata bahagia karena merasa kembali menemukan jati dirinya. Setiap ada acara kumpul, ia dengan sukacita hadir, menyapa saudara-saudara sebangsa dengan hangat, "Horas," sambil tersenyum lebar. Dulu sapaan itu jarang sekali ia ucapkan. Tapi sekarang, kata Horas, terasa manis di lidah. Mengingatkannya bahwa ia tidak pernah sendiri kemanapun pergi. Kawan muda Batak, dimanapun berada, percayalah kisah ini bukan hanya milik satu orang. Mungkin kamu merasakan hal yang sama. Bergumul dengan identitasmu di tanah rantau. Itu hal yang manusiawi. Wajar untuk ingin diterima lingkungan baru. Namun, membaur bukan berarti melebur dan hilang tak berbekas. Kamu bisa menjadi bagian dari dunia modern tanpa harus memotong akar budayamu sendiri. Justru akarmu itu yang akan membuatmu lebih kuat berdiri. Ketahuilah, di luar sana begitu banyak orang yang bangga dengan jati dirinya, apapun sukunya. Mereka bisa sukses tanpa mengorbankan asal-usul, dan kamu pun bisa seperti mereka. Komunitas Batak merantau ada di seluruh penjuru, siap menjadi keluarga kedua. Ketika kamu bangga, kamu akan menemukan tangan terbuka dari saudara-saudara satu tanah leluhur. Sebaliknya, jika kamu terus menutup diri, kamu mungkin akan merasa terasing padahal ada komunitas yang mau menyambutmu. Kalaupun kamu tak lancar berbahasa Batak atau kurang paham adat, jangan jadikan itu alasan untuk menjauh. Belajar sedikit demi sedikit. Pasti banyak saudara Batak, entah keluarga atau teman yang dengan senang hati akan mengajarimu. Ingat pula, keluarga di kampung halaman selalu menyebut namamu dalam doa. Mereka bangga padamu, apapun pekerjaanmu, dimanapun kamu sekarang. Jangan kecewakan mereka dengan berpura-pura bukan bagian dari mereka. Jangan sampai nanti anak cucumu bahkan tidak tahu mereka keturunan Batak.
karena kamu tak pernah menceritakan dan meneladankannya. Ingat, Tarombo, silsilah, keluarga besar, mencatat nama margamu bersama leluhur. Jangan biarkan rantai sejarah itu terputus di tanganmu. Kelak, ketika kamu pulang dan berkumpul di bawah hangatnya tenda pesta adat atau di sekitar liang duka, kamu akan merasakan betapa berharganya memiliki keluarga dan budaya yang kokoh. Membayangkan senyum orang tuamu saat kamu memperkenalkan diri dengan marga di hadapan kawan-kawanmu. Pasti mereka akan tersenyum bangga. Dan hatimu pun akan dipenuhi kebahagiaan karena akhirnya bisa jujur pada dirimu sendiri. Menjadi Batak bukan berarti harus keras atau selalu bicara lantang seperti stereotip yang orang katakan. Menjadi Batak berarti memiliki semangat juang, laksana Sisingamangaraja, keteguhan iman seperti para pendahulu, dan kasih sayang keluarga yang erat. Itu adalah identitas yang kaya, yang tak seharusnya disembunyikan. Bayangkan betapa kayanya hidupmu dengan warna-warni budaya Batak yang kamu bawa. Dalam canda tawamu, dalam kerja kerasmu, dalam doa-doamu, terselip nilai-nilai Batak yang diajarkan keluargamu sejak kecil. Kamu mungkin tak menyadarinya, tapi etos kerja keras, kejujuran bicara, keberanian berpendapat, banyak di antara sifat-sifat itu terbentuk karena kamu dibesarkan dalam budaya Batak. Itulah kekuatanmu yang sebenarnya. Jadi, mengapa masih harus malu? Setiap orang punya asal-usul, dan asal-usul kita adalah tanah Batak yang gagah dan indah, langit danau Toba yang biru, lembah hijau di Bukit Barisan, riuhnya gondang sabangunan di pesta adat, semuanya ada dalam ingatan kolektif kita. Kita adalah bagian dari itu. Marilah bangga karena kita punya kampung halaman seelok itu, budaya sekaya itu. Angkatlah dagumu, sebut margamu dengan bangga. Tunjukkan pada dunia bahwa identitas Batak dalam dirimu adalah sumber kekuatan dan inspirasi. Karena sesungguhnya tiada yang perlu ditutupi atau dimalukan. Yang ada justru cerita hebat yang bisa kau bagi dan wariskan. Sekarang, ambil ponselmu, hubungi orang tuamu di kampung, dan katakan, betapa bangganya kamu menjadi anak mereka, anak Batak. Lihatlah, kegembiraan mereka akan menjadi doa terbaik bagimu. Mereka telah memberikanmu akar, kini kembangkanlah sayapmu, terbanglah tinggi meraih mimpi, dan bawa serta identitasmu dengan gagah. Dimanapun kaki melangkah, ingatlah, selalu tanah asal dan budaya yang melekat di jiwa. Itulah peganganmu saat angin hidup menerpa. Itulah hangat yang menyelimuti saat dingin kesepian melanda. Jangan pernah ragu lagi. Malu menjadi Batak adalah sebuah kerugian. Sebaliknya, bangga menjadi Batak adalah sebuah kehormatan. Kini, tegakkan kepala dan sampaikan dengan lantang, aku bangga menjadi Batak.